dengan itu, kami, Advokat Muslim Indonesia, menyatakan pertama, menolak keras penjagalan dan serangkaian kezaliman yang dilakukan rezim terhadap Yang Mulia Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kedua, menuntut rezim untuk menghentikan segala bentuk kezaliman, pengkhianatan, tekanan, intimidasi, dan tipu daya terhadap dakwah dan umat Islam, serta menghimbau untuk segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menyeru kepada segenap advokat Muslim, politisi Islam, para tokoh, habaib, alim ulama, pemuda, mahasiswa-mahasiswi, serta segenap komponen umat Islam untuk bersama-sama secara serius dan sungguh-sungguh berjuang menegakkan nilai-nilai syariat Islam secara legal konstitusional dalam sistem hukum nasional dan menghentikan segala bentuk kezaliman yang ditimbulkan oleh rezim yang represif dan cenderung tidak menghormati Islam sebagai ajaran agama. Habib Rizik ditahan, sempat angkat kedua tangan terikat. HRS jadi tersangka. Rocky mengatakan semua sudah didesain istana dijebak ke dalam skenario. Ada saatnya Nabi itu marah, ada saatnya Nabi itu senyum, ada saatnya Nabi itu keras suaranya, ada saatnya Nabi itu santun mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum. Jadi jangan main pukul rata saja. Kalau sudah agama ini diinjak, wajib kita marah, tapi marahnya fayastaqim lillah azza wa jalla. Nabi SAW ada saatnya marah. Jadi kalau ada ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita bela agama, jangan bilang ustadz provokator. Itu ustadz itu provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayun tahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam. Dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam. Tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya. Karena marah itu pun ibadah. Ini menyakiti umat Islam semua, Habib. betul. Ya. Sangat menyakiti umat Islam. Takbir! Ini polisian itu kayak tingkahnya PKI. Bukan kayak tingkahnya kepolisian seperti biasanya dulu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini, seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cupang-cupang Cina. Coba PKI itu diberantas, nggak akan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini. Gara-gara PKI di Indonesia. Gara-gara PKI di Indonesia. Tolong kepada Kapolri, kepada Pak Jokowi. Hati nuraninya di mana? Coba Habib Rizik tidak salah apa-apa. Kemarin anak buahnya ditangkap, dibunuh. Secara brutal. Kayak perlakuan PKI. Bukan kayak perlakuan polisi itu. Itu perlakuan PKI. Umat Islam dibantai 6 orang, disiksa, dibakar, semua sampai begini. Ini perlakuan PKI, bukan perlakuan polisi ini. Tolong perhatikan ini. Indonesia akan berontak kalau begini terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Jakarta 13 Desember 2020 pukul 1.38 Indonesia Barat dari Petamburan menuju Polda. Dari Petamburan menuju Polda. Terima kasih informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Brigade Jawara Betawi 411 se-Jabodetabek dengan ini menyatakan sikap bahwa apabila malam ini Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya, maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigade 411 se-Jabodetabek akan datang ke Mapolda malam ini juga untuk ditahan juga bersama Imam besar Muhammad Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pertanggungjawaban kami yang telah ikut menjemput beliau, dan kami juga telah datang ke Petamburan untuk mengikuti Maulid. Demikian pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami masyarakat Cianjur mengatakan bahwa kami siap ikut bersama IB ditahan, karena kami masyarakat Cianjur hadirnya di Petamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Lampung yang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya apabila Imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Syihab ditahan, karena kami yang berkerumun, kami yang datang tanpa undangan daripada Imam besar Habib Rizik bin Syihab. Siap menyerahkan diri? Siap! Siap menyerahkan diri? Siap! Takbir! Tentu ada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Jawa Barat menyatakan apabila imam besar ditahan, maka kami semua minta ditahan di Polda Metro Jaya, karena kami yang bersalah datang berkerumun di Petamburan dan di MS Megamendung tanpa diundang oleh Imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Apa semua kalian siap ditahan? Siap! Siap ditahan? Siap! Takbir! Takbir! Habib Rizik ditahan, sempat angkat kedua tangan terikat. Tokoh Front Pembela Islam Rizik Syihab resmi ditahan di Polda Metro Jaya pada Minggu 13 Desember dini hari. Penahanan itu dilakukan setelah HRS menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait dengan kasus kerumunan massa pada saat akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 00:23 waktu Indonesia Barat, HRS keluar dari pintu belakang gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan tangan terborgol, mengenakan setelan gamis. HRS digelandang ke mobil tahanan. Saat digelandang ke mobil tahanan, HRS sempat mengangkat kedua tangannya yang terborgol. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan HRS dan 5 tersangka lainnya.
Namun dalam kasus kerumunan massa itu, HRS dijerat dengan 2 pasal sekaligus. Berbeda dengan 5 tersangka lainnya yang hanya diancam pasal kekarantinaan. Dalam kasus ini, HRS tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak 2 kali sebagai saksi. Dalam kasus ini, selaku penyelenggara hajatan, HRS dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP. Namun untuk 5 tersangka lainnya hanya dikenakan 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan saja. Selain HRS, kelima tersangka lainnya adalah Haris Ubaidillah, Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, dan juga Idrus. Adapun bunyi pasal dari 160 KUHP adalah barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Sementara pasal 216 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kekuasaan untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. HRS jadi tersangka. Rocky berkatakan, semua sudah didesain istana dijebak ke dalam skenario. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan analisa terkait hubungan istana dan kasus Habib Rizik. Dia menilai hal ini sudah diatur oleh pihak istana. Seperti diketahui, Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas penyebab kerumunan beberapa waktu lalu. Selain itu, 6 anggota Laskar FPI yang tewas menjadi runtutan peristiwa yang menghubungkan Habib Rizik. Menurut Rocky, publik berhak menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetil-detilnya. Hal itu dia ungkapkan dalam kanal YouTube Rocky Gerung pada Jumat 11 Desember 2020. Agar tahu kejahatan bersembunyi di mana, sebab setan itu selalu ada di dalam hal detail. Detail itulah yang akan kita bongkar. Dia pun menganalisa bahwa istana seolah menginginkan Rizik sebagai tersangka. Menurut Rocky, penangkapan Rizik sudah diatur oleh pihak istana. Di mana hal ini bukanlah dilakukan pada kesalahan negara lain seperti kasus kemanusiaan, korupsi, dan segala macam. Dia seolah terus diintai untuk dicelakakan. Dalam video tersebut, Rocky juga menyuarakan pendapat terkait Presiden Joko Widodo yang tidak angkat bicara soal Habib Rizik. Dalam pidato Presiden tak mengucapkan satu kata pun apakah Presiden tidak memiliki TV, tidak membaca koran, tidak punya pembisik. Apakah dia juga tidak mampu untuk menghadapi masyarakat sipil karena masyarakat sipil sedang marah soal ini. Ini namanya Presiden pengecut. Itulah kesimpulan yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Subhanahu wa ta'ala, dengan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan berkahnya Syekh Abu Bakar bin Saleh, dengan berkahnya Sayyidina Imam Habib Shalih bin Muhammad Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan segera Habib Rizik. Mudah-mudahan Allah segera mengeluarkan Habib Rizik bin Syihab. Dan sekarang ini saudara, saatnya kita bertindak, kita menunjukkan protes kita kepada pemerintah, kepada kepolisian, bahwasanya yang dilakukan sudah melampaui batas. Batas-batas doa kali ini khusus untuk perempuan, wanita, orang tua-tua yang di rumah. Adapun yang merasa laki-laki harus tunjukkan dengan tindakannya selain doa, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Habib Rizik selalu dijaga oleh Allah. Dan segera dikeluarkan dari penjara. Al-Fatihah. Bila ada hukum, maka kami bergerak untuk segera tersebut. Untuk
Hukum